Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, Binara ya. Ya, Siap. saya Firman, PhD tahun kedua di Science, Technology, Innovation Policy di University of Manchester. Sebelumnya mungkin Binara bisa ceritakan dulu tentang latar belakang Binara ini bagaimana, PhD-nya di mana, dan risetnya tentang apa. Ya, terima kasih undangannya teman-teman semua, Kak Isna, Kak Feni, eh, apa lagi sih? Bang Firman ya. Salam kenal, nama saya Ida Bagus Mandara Brasikar, biasa dipanggil Nara. Em, Saat ini sedang S3. S3 sih matematika ya judulnya, cuman saya tidak ahli matematika, teman-teman saya risetnya climate science. Jadi lokasinya di University of Exeter, di Exeter di Inggris. Jadi risetnya lebih ke emisi gas rumah kaca, lebih spesifik lagi karbon yang berkaitan dengan perubahan lahan, lebih spesifiknya lagi lah berkaitan dengan deforestasi. Jadi berkaitan dengan hutan, gambut, kelapa sawit, dan sebagainya gitulah kurang lebih. Terus di Indonesia sendiri dosen di Universitas Udayana di Fakultas Kelautan dan Perikanan, tapi sekali lagi saya tidak jago kelautan apalagi perikanan. Oh, Jadi saya ngajar lebih banyak emang tentang climate atau iklim. Gitu Bang Firman kurang lebih. oh ya. Ya, terima kasih Binara untuk kesediaannya em, bersedia hadir di acara podcast kita yang pertama ini. Ya, namanya pertama ya, kita mungkin pasti ada kekurangan yang mohon dimaklumi juga. Saya juga ini baru pertama kali ini beli. Oh, Jadi kita konsepnya ngobrol santai ya. Ya, siap, Eh, siap. ya, jadi berkenaan dengan tema pembicaraan kita hari ini kan ya, kita ngobrol tentang research integrity dan ethics ya. Mungkin Hmm. bisa cerita Blinara gimana sebagai mahasiswa PhD di UK, gimana kultur riset di UK dan em, mungkin bisa dibandingkan juga dengan di Indonesia sedikit. Em, Ya di UK risetnya sih lumayan apa ya, cukup tidak formal ya kalau saya bisa bilang ya. Am- In general, pertama secara general ya, formalitas dalam budaya akademik di sini hampir nggak ada lah ya. Yang paling gampang, paling sederhana mungkin manggil profesor sendiri, biasanya manggil nama kan. Eh, Kalau di Indonesia mungkin itu dianggap kurang ajar gitu ya. Terus ada profesor ya atau minimal Pak lah atau Bu gitu ya. Terus budaya risetnya cukup apa ya, men- menekatkan etika dalam riset ya. Hmm, Em, itu kayak jadi apa ya, jadi core lah, ya, inti banget gitu ya. Paling sederhana mungkin adalah kalau kita mau publikasi ya, atau menulis gitu. Kalau di Indonesia masih banyak bisa ketemu orang-orang yang ya, mau dimasukkan namanya ya, apalagi dia misalnya senior gitu atau sudah profesor gitu ya, tanpa kontribusi yang cukup jelas gitu, terus pengen namanya dimasukkan dalam sebuah publikasi gitu. Kalau di sini sih mereka tidak mau ya, biasanya. Terutama kalau mereka menganggap mereka tidak ada kontribusi apapun gitu. Bahkan profesor saya pun kalau misalnya kasarnya ya dia nggak ada tidak merasa punya kontribusi yang signifikan, dia nggak mau dimasukkan juga dan nggak tertarik juga untuk dimasukkan. Jadi hal seperti itu penting sekali di jauh ini sih pengamatan saya. Penggunaan AI juga eh, apa cukup diatur ketat lah kalau saya perhatikan in general ya. Mungkin belum ketat-ketat banget karena masih dalam proses lah. Saya melihat kok perkembangan aturan itu setiap tahun ada hal yang baru karena mengikuti perkembangan AI sendiri. Cuman setidaknya mereka perhatikan itu baik-baik lah gitu. Itu budaya cukup ya cukup berbeda dan juga sangat tidak seremonial ya. Saya hmm. sih hampir tidak pernah kayaknya ada acara apapun lah, entah konferensi atau ada rapat gitu yang harus ada sambutan dulu dari rektor, dekan, kaprodi itu jarang, hampir sekali hampir nggak ada saya rasakan sejauh ini gitu gitu. Iya, iya beli benar. Ini sama pengalamannya sama saya juga. Baru beberapa minggu yang lalu saya juga bicara dengan supervisor saya terkait rencana untuk publikasi ya.
eh, paper yang memang ditulis dari sebelum-sebelumnya gitu ya, bukan eh, bukan dengan bimbingan supervisor saya ya, dia nggak tertarik juga untuk ini, dan dia secara implisit menolak memang untuk ikut serta gitu ya. Jadi sepertinya memang ini budaya yang ada di UK untuk academic integrity ini memang sangat ketat ya. Eh, Betul, dan konsisten sepertinya di mana-mana, karena banyak cerita teman-teman lain juga, dan bahkan dari jauh-jauh sebelumnya alumni teman yang sudah pulang dari UK gitu, publikasi di UK, ya kurang lebih ceritanya mirip-mirip lah. Jadi memang cukup berbeda ya. Eh, betul. betul ya. Beli ini selama menjalani riset PhD, berapa sering Beli bersinggungan dengan dunia konferensi internasional? Eh, saya sekarang udah tahun keempat ya. Jadi kalau bilang sering ya lumayan lah ya. Dalam Hmm. ya lumayan dalam standar saya ya. Dalam artian mungkin dalam setahun kayak yang paling banyak tuh tahun lalu saya paling banyak kayak 3 kali deh dalam setahun. Tahun pertama tahun kedua kayak cuma 1 2 kali dan tahun ini sama sekali nggak ada ya karena tahun ini saya fokus untuk selesaikan tesis ya. Jadi memang udah memang tidak apa ya tidak menyiapkan untuk ikut Hmm. conference karena memang mau fokus nulis gitu dan ujian. Jadi ya rata-rata dalam setahun 1 2 kali udah paling maksimum lah bisa ikut conference ya dalam konteks yang kita present ya. Hmm. Tapi kadang kan kalau di kampus juga ada conference-conference yang lebih kecil ya, misalnya untuk mahasiswa PhD gitu ya, atau untuk early career yang gitu-gitu yang lebih internal gitu. Nah itu ya mungkin ada another one to 1 2 lagi lah. Tapi biasanya skupnya ya cuman antar kita-kita aja gitu. Tapi yang kayak internasional yang antar negara harus keluar itu ya Hmm. ya 1 2 kali maksimum. Hmm. Oke, Beli. Eh, kita sekarang masuk ke cerita tentang yang viral itu ya. Mungkin Beli bisa ceritakan gimana sih awalnya Beli Nara bisa mengikuti dan mengawasi perkembangan kasus riset palsunya Rivaldi dan kawan-kawan. Hmm, iya. Jadi ya pertama kan saya bukan saksi langsung ya, yang saksi langsung Mbak Dwi ya, Wadi Dwi ya, yang memang ada di lokasi. Jadi ya, saya memang sudah kenal Dwi cukup lama lah, beberapa tahun lah selama karena kita mulai kuliah di Inggrisnya di tahun yang sama, terus kita dulu sama-sama ngurus beasiswa dulu, saya sempat ngurus awardee-nya LPDP, terus Dwi itu ngurus BPI masalah dia lima BPI. Jadi kita punya ada urusan gitu lah kurang lebih. Dia udah kenal lama, cuman tahu dia em, ya kalau sehari-hari dia share di sosial media dia tentang keluarga lah singkatnya. Nah singkat cerita di hari itu apa ya saya biasa kan lihat story gitu ya. Saya lihat storynya Dwi ini udah nggak biasa karena tiba-tiba apa gini udah mulai kecil-kecil loh. Kalau kalau storynya banyak itu kan kecil Oh iya. aja ya. Mm. Loading-loading itu kecil-kecil. Terus dia tiba-tiba biasanya dia kan cuman kayak ngeliatin panorama lah atau kegiatan keluarga gitu. Nah tiba-tiba dia kayak ngomong di depan kamera langsung dengan ekspresi yang emosi gitu. Nah itu saya realize wah ini ada sesuatu nih. Terus saya ya perhatikan lah apa ya keluhannya Dwi ya. Jadi singkatnya di story itu menceritakan tentang em, apa yang dialami lah di konvensi SBPD itu. Nah, dari situ saya penasaran kan eh, eh, kejadiannya ini lebih detail apa gimana sih. Jadi saya japri ya, saya punya kontaknya tentu. Saya tanya nih apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi ya dia cerita pas itu, oh enggak, bukan dia bukan saya kontak duluan, ya, saya ingatnya. Dia sebelumnya kontak saya. Ada salah satu nama pelaku gitu ya, terduga pelaku. Dia menanyakan ke saya kenal nggak sama ini gitu. Saat itu ya eh, saya nggak merasa kenal gitu. Dia dan saya nggak nangkap juga kenapa dia nanyain orang tersebut gitu. Nah, karena ternyata salah satu itulah Urdi gitu, terus dia juga namanya tertulis di sana gitu. Itu kenapa ternyata Dwi ngecek ke saya karena yang ditahu yang banyak ngurus tentang LPDP itu saya kurang lebih gitu. Nah, kemudian ya berapa hari kemudian baru akhirnya saya ngontak balik dan oh ternyata ini yang ditanyakan kemarin gitu. Dan Dwi setelah itu ya cerita yang paling cerita paling awal itu yang saya ingat dia ceritakan tentang yang tentang ganti jilbab itu. Jadi ada kejadian di mana ada pelaku yang diduga fraud.
itu yang sangat kentara tuh ganti jilbab dan ganti nentek dan memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda, dan itu cukup mencurigakan lah. Nah, tapi setelah itu kan baru cuma indikasi ya. Tapi setelah itu Dwi share ke saya banyak banget bukti-bukti lainnya, eh, yang akhirnya ya saya dalamin. Oh, ternyata ini ternyata lebih besar lah dari sekedar cuman mewakili teman konferensi gitu. Hmm. Oke, menarik sekali, Bli. Itu jadinya setelah tahu ada indikasi-indikasi itu, Bli itu melakukan validasi atau bagaimana itu? Iya, jadi eh, lakukan validasi, cuman nggak saya sendiri tentu ya ternyata. Jadi Hmm. karena dan Dwi ternyata nggak sendiri juga di sana. Kan ada beberapa teman-teman, karena mereka kan konferensinya sangat spesifik ya, Iya. pneumonia. Mm-mm. Nah, biasa nih kalau konferensinya spesifik, orangnya biasanya itu saja. Ya, jadi biasanya mereka saling kenal. Mau, ya tahun depan konferensinya pindah kemana, mereka juga sebenarnya datang lagi ke sana, orangnya itu aja gitu. Ini sudah adalah teman-temannya di sana. Jadi sebelum saya ikut membantu ya meramaikan kasarnya gitu, itu teman-teman itu sudah melakukan investigasi cukup jauh saya rasa ya. Mencari tahu institusi yang tertulis, mencari nama-nama ini siapa, afiliasinya apa, eh, mengecek abstraknya dan keberadaan risetnya segala macam. Jadi ketika ketika saya masuk itu sebenarnya sudah ya informasinya itu sudah cukup Hmm. cukup dalam, meskipun saat itu belum. Oh, kita udah ada bukti-bukti itu mereka lakukan konferensi di tempat lain, tapi kan karena bukan bidang jadi nggak bisa klaim ya. Tapi saat itu udah Iya. kumpulin bukti itu Iya. Iya. gitu. Ya, jadi banyak sebenarnya sudah divalidasi ya oleh teman-teman yang ikut konferensi itu ya kalau memang kasusnya ya publikasi riset gitu ya. Mm. Itu terus kan kemudian diangkat ya di sosial media terus viral gitu. Itu waktu itu beli gimana, kaget atau gimana waktu itu perasaannya tuh setelah ramai gitu terus membuka ruang diskusi publik yang rupanya ya luar biasa juga gitu. Kaget sih justru tidak ya. Justru saya cukup menduga pasti akan viral. Eh, ya saya main lama di media sosial jadi tahu apa ya pola-pola lah kurang lebih ya. Seperti apa cara membahasakan, cara menyampaikan gitu ya. Dan justru saya join gitu ya, jump in gitu ya karena ingin membantu, karena merasa kasus ini lebih besar pada yang kita ketahui gitu. Meskipun saat itu belum belum tahu sampai akhirnya terbuka lebih jauh ya netizen ya. Tapi kita udah punya firasat ke sana. Kenapa? Oh ya, saat Dwi kan sebenarnya kan yang cerita paling awal tuh Dwi ya lewat story ya. Iya. Nah, ketika lewat story itu, ya karena saya adalah penggiat media sosial, saya tahu ini eh, cara penyampaian dilakukan Dwi itu apa ya, nggak akan kemana-mana. Hmm. Dalam artian bahwa pertama mediumnya adalah story. Story itu sangat sulit untuk di-share gitu ya. Terus em, terus pembahasaannya juga sangat apa ya, konteks dalam konferensi itu gitu ya. Em, jadi sangat sangat terbatas lah, orang akan sulit untuk menangkap, mungkin kecuali teman-teman di sini penerima beasiswa mungkin akan paham, cuman ya ini kita kan kecil sekali sebenarnya dari Iya. keseluruhan, sedangkan publik secara general mungkin nggak akan paham gitu. Nah jadi pas itu saya ngobrol tuh sama Dwi itu, Dwi ini kayaknya apa ya, kita perlu buka nih kotak Pandoranya kasarnya gitu ya, bahwa ini isunya lebih besar dan publik harus paham gitu ya, karena biar kita pertama kita nggak tahu sebenarnya kemana bisa kita kasarnya melaporkan ya. Iya. Saat itu kita benar nggak no clue karena tadi afiliasi nggak ketemu gitu ya, orang ini juga sulit diketahui dan segala macam. Terus sistemnya kita juga nggak tahu apakah ini akan ada kode etik segala macam. Jadi kita perlu ini lempar ke publik gitu ya. Hmm. Dan di sanalah akhirnya saya bantu dalam membahasakan. Hmm. Jadi tugas saya itu sebenarnya cukup sederhana, membuat bahasa ini dimengerti publik secara umum gitu. Bentuknya dalam bentuk posting gitu agar kasarnya mudah di-share buat publik lah ya. Jadi awareness-nya bisa berkembang. Jadi ketika ramai dibahas itu sebenarnya tidak kaget, tidak Hmm. sama sekali tidak kaget. Bahkan itu hal pertama yang saya bilang ke Dwi bahwa kalau ini kita lepas, ini pasti akan viral gitu. Dan itu Iya. kenapa kita hati-hati banget sih ketika mau ngelepas Iya. itu. Jadi sebenarnya apa sih beli itu yang terjadi itu di kasus riset palsu itu? Jadi
Jadi indikasi awal yang kita tahu adalah ada dua hal ya, fabrikasi data dan penggunaan AI itu apa hipotesis awal kita gitu ya. Saat itu kita belum secara tidak cukup tahu lebih jauh tentang yang eh, lebih berdampak besar yaitu adalah pencatatan eh, catatan apa institusi dan juga nama ya. Nah, kita tahunya adalah penggunaan AI dalam konteks maksudnya ya riset menggunakan AI zaman sekarang kayaknya tidak terhindarkan ya. Saya sendiri pakai AI, mungkin teman-teman semua juga Iya, iya. 100% semua pakai AI gitu ya. Cuman masalahnya lah Mm-mm. dipakai apa kan gitu ya. Iya, Nah, betul. penggunaan AI yang kami rasa berbahaya itu adalah di fabrikasi data sebenarnya. Nah, pertama kan kita lihat ya list penulisnya itu orang Indonesia semua, afiliasi semua Indonesia. Tapi risetnya itu dibuat apa ya posternya itu kalau dibaca baik-baik itu ada lokasi-lokasi yang eh, apa sangat sulit dicapai lah gitu ya. Gunungan Andes lah misalnya gitu ya. Iya. Atau tempat-tempat konflik misalnya gitu. Mm. Yang bukan bukan tidak mungkin apa riset ke sana itu bisa saja dilakukan. Tetapi mungkin terutama teman-teman yang bidangnya medis ya tahu betul itu perlu eh, apa effort luar biasa ya dalam konteks adalah perlu ethic clearance-nya, perlu at least kolaborator lokal, walaupun nggak jadi penulis, at least harusnya disebut ya organisasi lah atau pihak terlibat lah atau gimana gitu ya. Dan kalau lihat secara apa riset itu perlu data yang besar yang artinya perlu dana yang besar. Sedangkan afiliasinya tidak satu apa tidak cukup jelas ya, maksudnya bukan kayak lembaga besar, bahkan ada yang tidak tidak ditemukan gitu ya. Jadi kayak gimana caranya bisa punya uang cukup besar melakukan riset sebesar itu gitu ya. Dan dari situlah teman-teman apa realize bahwa ini ada fabrikasi gitu ya. Nah, apalagi apa bidangnya kan sangat spesifik ya. Betul. Jadi si teman-teman ini nih sudah tahulah apa in general bisa diriset dan tidak gitu kasarnya. Dan ada salah satu apa namanya terminologi saya lupa serotip kalau nggak salah istilahnya ya dalam bahasa mereka yang dituliskan di poster gitu. Cuman si istilah itu sebenarnya nggak ada Hmm. gitu. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri AI ya. AI kan suka Hmm. menghayal ya, Mm-mm. ya nggak sih? Jadi Ya, halusinasi. stereotip tuh ada, tapi dia kayak nomor nomor satu, nomor berapa sampai 17 gitu, 100 berapa gitu, gue lupa. Nah, tiba-tiba dia ngeluarin stereotip nol apa ada stereotip satu gitu, yang tidak ada gitu. Ya, tapi kan karena AI biasanya gitu ya, halusinasi dia, membuat sesuatu baru gitu. Nah, itulah akhirnya eh, ketahuan dan itu ya yang terjadi fabrikasi ya. Sebelum akhirnya terungkap lebih jauh ada urusan pencatutan lembaga dan nama orang ya. Iya. Ini kan sebenarnya luar biasa ya skala apanya ya, pemalsuan catatan nama dan seterusnya yang ini kan membuat malu kita ya. Sebenarnya menjadi pertanyaan juga mungkin dari banyak orang juga sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dari pelaku ini, Blik? Em, motivasinya sih yang terungkap ya, itulah travel grant ya. Em, apa kalau nggak salah pelaku juga sudah mengaku deh di pernyataan ketika dia apa ya diinterogasi oleh Universitas Bulukumba kalau nggak salah. Jadi emang niatnya untuk mendapatkan travel grant bisa ke luar negeri gitu ya, eh, gratis jalan-jalan dibiayai dan apa pesawat segala macam ya. Dan indikasi ini cukup kuat ya dalam artian eh, karena kami teman-teman juga sebelum akhirnya terungkap lebih lebar ya dan pelaku mengaku ya itu kami menduga juga travel grant karena si si pelaku kan di konferensi itu kurang lebih ada 19 poster yang namanya itu kurang lebih 4-5 orang yang saling bertukaran tuh. Jadi eh, jadi per orang punya ngelit 4-5 riset dalam satu conference which is crazy number sih bagi saya yang mungkin satu conference punya satu atau maksimum dua sambil jadi co-author aja udah hebat banget gitu. Ini punya 4-5 Hmm. itu crazy number gitu. Dan tapi yang di tadi kan 4 kurang lebih nama ya. Nah, yang hadir itu cuma satu. Hmm. Eh, jadi ada indikasi ini apa ya cukup kuat ya meskipun perlu pembuktian nanti
itu tuh ada, mereka itu selain tadi dapat jalan-jalan gratis gitu ya di biaya tiket ini, itu sengaja memasukkan nama lebih dari eh, apa 4 orang gitu, cuman yang datang satu agar mereka bisa mengambil uang travel grant dari yang lain tidak hadir gitu. Jadi Hmm, yang jumlahnya ya dibilang kecil ya nggak kecil juga sebenarnya ya, karena kan per orang gitu mungkin karena dia seminggu dengan biaya segala macam mungkin per orang dapat 1.000 euroan gitu mungkin ya. Kalau nggak salah si ISPD ini 1.500 atau berapa gitu ya. Jadi anggaplah kalau berempat, eh, berarti tidak hadir tiga itu udah dapat 3.000-an euro. 3.000 lah bilang paling kecil, 3.000 euro. Indeks ekonomi yang 20 ribuan mungkin euro iya, sekarang ya. Udah 60 iya, juta dapat di luar jalan-jalan gratisnya ya. iya, Yang iya. artinya ya, eh, ya pertama sebenarnya motifnya cukup receh buat buat saya pribadi hanya untuk cari travel grant gitu. Tapi kalau dari secara angka dan dirupiahkan itu ya lumayan, 60 juta dapat mobil bekas lah. Iya, iya, iya. Apalagi informasinya pelaku ini setahun itu bisa berapa kali beli beli Nara itu mereka tuh. eh jadi sebenarnya ini perlu mereka ungkap sendiri ya. Tapi kan kalau temuan ini pengakuan dari Rivaldi masalah di story story dia sebelum ketahuan ya. Entah Hmm. gimana ada mungkin ada temennya yang screen capture itu dia bilang dia menyelesaikan setara 200 lebih penerbangan dalam 2 tahun gitu ya. Luar biasa. Yang kita nggak tahu maksudnya apakah semua untuk konferensi gitu, tapi Hmm. mungkin sebagian besar konferensi gitu. Berarti kan 200 kalau 100 per tahun itu berarti terbang itu 3 hari sekali kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya dari jumlah konferensinya juga cukup banyak gitu ya kalau dihitung-hitung itu ya. Banyak, banyak. Iya. Cukup banyak sekali bahkan. Karena Hmm. setelah itu banyak banget yang mengungkap. eh, dan mostly itu bidangnya medicine sih, sebagian besar. Iya, iya. Iya benar juga sih kalau dihitung-hitung secara matematika ya kalau satu konferensi dia dapat 3.000 kali 100 kan setahun udah berapa itu 30.000 ya euro, Iya, 30.000 euro ya. Ya cukup cukup banyak sih. Jadi motivasi pelaku mungkin eh, terkait itu ya uangnya itu ya. betul. Ratusan juta itu Nah, memang. apalagi ya rupiah melemah terus ya sekarang. Oh ya Belinara ini kalau dari pemantauan Belinara sendiri setelah kasus ini viral, terus kemudian muncul diskusi di publik, reaksi dari komunitas akademik itu sendiri seperti apa, Beli? Em, pertama, kalau secara general saya cukup happy ya responnya ya, sebenarnya. Karena eh, apa ya, eh, komunitas akademik itu realize bahwa ini sadar ini kan salah satu kelemahan kita sebagai bangsa ya. Ini saya ngomong hal yang lebih besar lagi nih. Kita itu sebagai bangsa itu selalu terbiasa untuk memendam api dalam sekam, biarkan tidak pernah terjadi diskursus. Orang Indonesia itu takut untuk membicarakan keburukannya sendiri. Dalam kasus ini, ya, apa ya ada kok lumayan kok beberapa orang yang nyerang saya ya kasar karena saya dianggap mengungkap kejelekan kita lah gitu ya. Tapi saya merasa salah satu masalah kita kenapa akademik kita gitu-gitu aja gitu ya, karena kita nggak pernah ngomongin loh kapan sih kita punya diskursus yang substansial membicarakan bahwa misalnya mencantumin nama profesor yang nggak pernah ikut riset itu adalah hal yang salah, Iya, memaksa mahasiswa melakukan publikasi untuk kasih nilai itu adalah hal yang salah gitu ya. Eh, dan banyak di praktik-praktik bahwa ya pakai AI untuk buat data itu adalah hal yang salah misalnya. Itu kan kita nggak pernah masukin dalam diskursus ya. iya, Eh, dan akhirnya kita hanya ya ikut-ikut aja sistem gitu ya. Sistem bilang gitu ya kita ikutlah biar aman lah segala macam. Dan sekali ada yang whistleblower pasti dianggap apa menjelekkan lah. Dan ini kan sebenarnya serupa dan ini tidak cuma terjadi dalam dunia akademia ya, secara bangsa as nation kita juga melakukan hal yang serupa loh. Contoh paling gampang adalah rupiah yang sekarang depan mata. Hari ini pemerintah kan selalu bilang fiskal kita kuat, kita baik-baik saja gitu ya. Itu kan upaya untuk meniadakan diskursus kan sebenarnya kan. iya, Eh, Kita dinabokan bahwa santai-santai aja gitu ya, warga desa nggak pakai dolar gitu. Itu kan em, kita tidak tidak dibiasakan untuk melakukan diskusi, tidak dibiasakan untuk ya orang kontra nggak apa-apa, kalau beda pendapat nggak apa gitu. Itu nggak biasa gitu. Pemerintah kita pun mempraktekkan hal yang serupa loh hari ini gitu. Nah, dan inilah yang membuat kita sebagai bangsa nggak pernah maju karena diskusinya mati gitu.
ya semua ngikut-ikut aja. Nah, jadi saya sih ngelihatnya ke sana sih Firman ya. Ya. Jadi kalau dari komunitas akademik sebenarnya cukup bagus ya, maksudnya nggak apa ya istilahnya ya, mengubur gitu ya, mendinai gitu ya, sadar lah akhirnya aware. Justru Ini sadar ya, ini benar. isu yang penting. Ya saya juga setuju sih kalau nggak dibicarakan ya lambat laun kan akan terblow up sendiri, dan menurut saya ini jadi hal yang bagus juga kan, terbongkarnya sama orang Indonesia sendiri. Kalau terbongkar sama orang lain kan, dari negara lain mungkin lebih malu kan kalau misalnya sudah sampai ditangkap polisi Betul, atau pihak berwenang di luar negeri, kan lebih malu tentu kita. betul Jadi ya, setuju. ya ada baiknya juga sih kita yang mengungkap sendiri. Mm. Em, Kalau dari pihak-pihak lain, dari pemerintah dan universitas itu sendiri, reaksinya gimana, Bli? Eh, Ya, jadi eh, saya cukup ikutin sih ya reaksi apa ya berbagai pihak ya. Tadi ya selain akhirnya banyak akademi yang keluar ya, which is really good. Saya happy banget banyak banyak dokter-dokter yang tiba-tiba sharing tentang ilmu gitu ya. Jadi karena sebel gitu cuman oke banget gitu. Kemudian saya lihat ada pernyataan dari teman-teman PPI Dunia, Mata Garuda, macam-macam lah untuk bahwa mereka juga nggak ini. Nah, cuman respon dari kampus itu yang paling, kenapa respon kampus itu yang paling justru yang paling mengagetkan adalah yang paling progresif tuh Universitas Muhammadiyah Bulukumba ya di Sulawesi Selatan itu yang paling kenceng bilang bahwa ini pencatutan, bahkan memanggil pelaku dan ibunya ya dan langsung interogasi. Itu saya langsung juga dikontak, saya dikirimin videonya sama pihak universitas itu. Eh, tapi sayangnya beberapa kampus lain yang lebih prominent gitu ya, UTB, UNY itu tidak tidak respon cukup cepat lah terhadap ini. Padahal kan jelas-jelas pencatutannya gitu ya. Kemudian cuman akhirnya UNI akhirnya memanggil pelaku kayaknya 3 hari lalu atau berapa ya 3 hari lalu kayaknya. Dan hari ini tuh Kemendikti Saintek masalah memanggil pelaku gitu. Nah, cuman saya belum dapat nih update terbarunya apa resultnya ya. hmm, Eh, Kalau Bulukumba tuh cukup jelas dia permintaannya. Dia hmm, minta meretract, menarik semua tulisan yang ada pencatutan namanya dia, kemudian melakukan apa perbaikan nama baik gitu ya, dan tidak minta tidak mengulangi lagi. Jadi Bulukumba saya rasa sangat clear lah dan sangat cepat geraknya. Nah justru ini saya menunggu nih Kemendikti dan juga BRIN. BRIN masih terkait juga ya. Gimana responnya? Karena sebenarnya ada nama-nama yang terkait gitu ya dalam apa di BRIN itu ada nama yang harus di clear apakah itu pelaku, apakah dia dicatut gitu misalnya. Nah, LPDP juga hmm, kita perlu responnya ya. Karena kan salah satu pelaku itu ya Prihantini yang paling jelas ya itu adalah alumni LPDP dan juga pernah kerja di LPDP nih. Meskipun kita nggak cukup tahu nih apa yang bisa dilakukan ya kalau dalam konteks LPDP karena sudah posisinya sudah alumni gitu. Gitu. Jadi itu sih yang sejauh ini respon yang kulihat ya. Aku hmm. juga lagi nunggu sih Kemendikti ini apa nanti apa ada respon lanjutannya karena secara sosial media memang sudah apa ya sudah menurun lah isunya meskipun masih ada yang berusaha ngangkat ya. Hmm, Tapi hmm, pasti emang itu cukup natural lah dalam dunia sosial media tuh bertahan maksimum seminggu tuh udah paling jauh sih dalam konteks viral ya. hmm, hmm. Iya. Tapi sepertinya reaksi dari pemerintah dan universitas masih kurang maksimum ya. Khususnya Iya, mungkin universitas selain dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba ya, yang sudah cukup cepat ya. Kayaknya pemerintah dan universitas masih kurang peduli ya sepertinya ya. Agak lambat gitu ya, Mas. Abi ya. iya kita belum tahu sih karena mungkin komunikasi publiknya juga belum terlihat ya jadi kita nggak tahu nih setelah dipanggilnya apa gitu apakah cuma Hmm. ngobrol-ngobrol gitu tindakannya apa sih gitu itu yang kita tunggu sebenarnya. Kalau dari pihak konferensinya sendiri ada tanggapan atau eh, tindak lanjut nggak itu, seperti dilaporkan atau gimana gitu, Bli? Ya kalau eh, konferensi yang SBPD sudah dilaporkan langsung eh, apa terus sempat apa dibatalkan travel grant-nya sebenarnya cuman akhirnya diberikan lagi karena Prihantini saat itu sepertinya melakukan apa ya perlawanan dulu lah kasarnya ya. Hmm. Eh,
dan membuat pihak konferensi itu jadi kayak ya bingung lah, ini kok ada dua pihak nih gitu ya. Akhirnya itu dikasih travel grant aja. Cuman pasca itu akhirnya diproses lagi sama teman-teman eh, untuk melaporkan, dan akhirnya dapat informasi yang lebih ini ya, lebih lengkap lagi perihal para pelaku ya. Karena ternyata ditemukan ya para pelaku ini punya apa ya, eh, kan kalau dapat travel grant tuh nggak bisa langsung, misalnya Firman nih aku mau mencatut namanya Firman gitu kan, nggak bisa cuman kayak naruh namanya Firman bilang dia akan presentasi kan, jadi ada pendaftarannya, harus ada pakai ID segala macam. Nah itu ternyata memang dilakukan di konferensi, jadi perlu di-clearkan nih. Pihak konferensi sudah tahu ya, dan sudah memberikan dokumen segala macam sebagai bukti gitu ke teman-teman Indonesia yang melaporkan. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa mereka 4 orang itu yang mendaftar dan mendapatkan travel grant gitu dengan sadar. Nah ini sekarang nggak tahu nih prosesnya akan bagaimana dari pihak mereka lebih jauh ya, dan tentu dari pihak Indonesia sendiri ya, karena ini eh, berarti kemungkinan tidak hanya dua ya, kemungkinan besar tidak hanya Rizaldi dan Bihantini. Cuman kalau dibiarkan abu-abu terus seperti ini ya bahaya juga. Iya. Menurut Bli Nara, sebenarnya apa sih penyebab dari kasus ini? eh Kalau menurut saya sih ini kan cuma kayak apa ya, gunung es gitulah kurang lebih ya. Em, Pertama, eh, ternyata kejadian yang dilakukan Rizaldi tidak hanya Rizaldi ya, teman-teman ada yang apa ya, expose ternyata ada hal-hal yang dilakukan hampir sama konferensi gitu. Tapi dalam dunia akademik ya, selain urusan konferensi juga banyak juga kejadian seperti ini gitu ya. Dan kalau ditanya apa akarnya sih, menurut saya ya tadi kebiasaan kita untuk tidak mau diskusi, kebiasaan kita untuk semuanya harus formalitas, kebiasaan kita Hmm. ya etika akademik itu tidak pernah dibahas gitu ya. Saya kayak nggak cukup ingat sih apa sepanjang saya waktu saya di Indonesia ya, apakah Iya, pernah terekspos dengan aturan kah atau diskursus tentang etika akademik itu, seingat saya nggak ada ya, kecuali yang informal antar saya dengan beberapa senior saya yang oke gitu ya. Tapi secara sistem itu saya tidak pernah ingat gitu di apa di dalam sistem. Jadi eh, saya rasa kalau bilang akarnya sendiri ya tadi, eh, aturan kita ya tentang etika akademik gitu ya dianggap penting itu kayaknya nggak ada deh seingat saya. Mungkin saya salah gitu. Yang kedua ya kita nggak pernah diskursus tentang apa yang tidak benar gitu ya. iya. Jadi memang kalau dilihat dari situ sebenarnya isu research integrity dan etik mungkin di Indonesia masih kurang jadi perhatian ya Beli ya. Gitu. Kalau kalau menurut Beli sendiri dibandingkan dengan di Exeter sendiri itu atau universitas UK lain pada umumnya, em, itu praktiknya tuh gimana? Apa dalam mengenalkan research integrity itu kemudian juga mendorong agar mahasiswa PhD itu dan mungkin mahasiswa-mahasiswa pada umumnya itu sadar apa sih Hmm. kenapa research integrity ini penting. Kayaknya kalau di Indonesia memang masih kurang gitu ya kesadaran itu. Nah ini kalau di UK sendiri itu seperti apa sih praktiknya dan Hmm. caranya? Iya, saya mungkin cerita dengan pengalaman yang pribadi yang cukup menarik ya. Ini kan selama kuliah di sini kan saya sempat apa ya, teaching assistant lah, PTA kalau sebetulnya di sini ya. Jadi kayak bantu ngajar atau meriksa nilai, bantu presentasi gitu-gitu, bantu dosen lah kasarnya ya, dosen di sini. Nah, ada satu kejadian menarik. One day, salah satu modul yang saya pegang itu ujiannya itu adalah eh, buat riset gitu ya, riset mini riset lah, mungkin 5-10 halaman, terus mereka presentasi gitu. Nah, one day ada satu riset itu, oh ya AI di sini boleh digunakan, tetapi harus di-clear dipakai apa dan di bagian mana. Itu harus lakukan. Nah, one day ada satu riset yang kami duga eh, itu pakai AI, tapi tidak melakukan deklarasi. Hmm. Em, Kami duga karena ada beberapa citasi yang kami tidak temukan gitu, eh, dan segala macam. Nah, em, singkat cerita, akhirnya diduga, kemudian ditangani cukup sangat serius saat itu penanganannya, sehingga saya harus ke komisi akademiknya,
terus harus melakukan apa ya? Kalau di Islam istilahnya tabayun gitu ya. Kalau di sini apa sih klarifikasi, klarifikasi. Jadi kayak ada klarifikasinya gitu. Nah, terus tapi saat saat dilakukan pemanggilan dan klarifikasi segala macam itu, saya dengar ceritanya bahwa si mahasiswa itu nangis meraung-raung gitu ya, terus akan sampai manggil orang tua datang, pokoknya sangat sangat heboh lah gitu. Nah, saya nggak nangkep nih, pas itu dengan saya tanya ke modul leader saya dosennya, loh ini kenapa? Maksudnya kan ya kalau gagal kuliah ya tinggal ambil lagi tahun depan gitu ya. Menurut saya ya, karena saya nggak tahu aturannya detail saat itu ya. Hmm. Nah, jadi diceritakan bahwa kenapa seperti itu. Karena kalau kita melakukan pelanggaran etika akademik dalam hal ini bahkan menggunakan AI ya konteksnya ya, itu mereka akan mendapat namanya permanent record. Jadi permanent record itu nanti terkoneksi dengan sistem kependudukan. Kasarnya mereka nanti lulus gitu ya, mau cari kerja itu setiap atau mau keluar negeri ada ke imigrasi itu dalam record mereka nama mereka tuh ada catatannya gitu pernah melakukan pelanggaran ini gitu. Hmm. Nah, ternyata ya maksudnya pelanggaran akademik yang dilakukan masa akademik itu akan terbawa seumur hidup mereka gitu loh. Hmm. Dan konsekuensinya kan berat ya jadinya ya. Jadi saya baru nangkap ternyata setegas itu mereka menegakkan aturan dan menganggap bahwa etika akademik ini hal yang sangat penting ya, esensial Hmm. gitu, nggak cuma sekedar etika-etikaan gitulah, cuman aturan di atas kertas gitu, benar Hmm. mereka pegang gitu. Nah, hal seperti ini sih menurutku saya yang menunjukkan betapa bedanya mereka melihat perspektif terhadap etika itu ya, Hmm. gitu. Ya, menarik sekali beli. Jadi dari cerita beli contoh kasus apa mengajar teaching assistant itu dan juga kasus Rivaldi ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa penggunaan AI di dunia akademik itu kan ya sudah menjadi keniscayaan dan sepertinya sih memang semuanya memakai ya. Tapi yang menjadi pertanyaan nih sebenarnya bagaimana sih kita tuh kemudian bisa mengurangi gitu ya dan memitigasi resiko penggunaan AI yang kemudian melanggar etika pengguna apa etika akademik ini. Hmm, ya jadi pertama perlu guide yang jelas ya. Nah, kalau saya lihat, saya kan udah tahun apa, udah 3 tahun lebih lah jadi PTA tadi ya, teaching assistant tadi ya. Jadi si peraturan AI di kampus saya pun berkembang selama 3 tahunan ini gitu ya. Yang terbaru itu ada versi terbarunya baru bulan lalu kayaknya keluar itu. Mereka ngasih tahu bahwa ada beberapa hal, misal eh, ketika memberikan feedback ke mahasiswa itu boleh pakai AI, tetapi harus ada apa istilah mereka ya, human supervision gitu. Jadi nggak boleh langsung yang hasil AI itu dilempar ke mahasiswa. Jadi yang mau ngasih feedback juga harus baca lagi, ngecek segala macam. Terus nggak boleh memasukkan apa yang mau dinilai itu ke dalam AI, nggak boleh diupload ke AI gitu. Dan hal kayak gitulah. Jadi eh, eh, cukup berkembang, maksudnya mereka berkembang berpikir proses ngaturnya ini cukup serius setiap tahunnya gitu. Dan dalam konteks itu penggunaan AI ya sebenarnya tidak terhindarkan ya dalam Hmm. dalam dunia akademik pasti ya. Eh, yang tapi memberikan batas yang jelas dalam hal adalah ya kalau cuman untuk proofreading gitu, aku rasa clear-clear aja. Bahkan profesor-profesor saya juga bahkan asisten saya bahkan pakai aja untuk dalam konteks proofreading karena itu membuat tulisan kita clear gitu. Hmm. Cuman kalau sudah dalam konteks adalah berbohong, dalam konteks adalah fabrikasi data, membuat data yang tidak ada gitu ya, nah, itu nggak boleh tuh. Eh, itu sudah melanggar batas ya. Dan yang kedua ya tadi ya tentang selain menggunakan batasnya tadi, yang kedua yang kurasa ini adalah deklarasi sih. Jadi di tesisku sejak tahun lalu kayaknya itu ya di Exeter itu tesis itu halaman pertama selain nama dan judul itu adalah deklarasi penggunaan AI. Jadi Hmm. tertulis jelas tesisku sekarang tuh saya menggunakan ChatGPT untuk 1, 2, 3, 4 gitu apa saja, dan biasanya di lampiran nanti dimintakan detail kalau kalau perlu gitu. Oke, jadi udah ada sebenarnya sudah ada guidelines-nya kalau di UK sendiri. Kalau di Indonesia sendiri gimana beli? Apa menurut beli sendiri pemantauan beli sendiri seperti apa itu? Sudah ada apa belum ya? Saya sendiri tidak punya jawabannya karena sudah
4 tahun tidak balik Indonesia ya. Cuman kalau lihat dari apa ya, grup-grup WA sih sepertinya Hmm. belum ada bahasan sama sekali ke sana ya. Hmm. Ya, mengatur ya, maksudnya biasanya kan kalau memang ada aturan tentang itu pasti sudah disebar ke grup para dosen ya minimal ya, jadi saya bisa baca, tapi sejauh ini saya nggak ada mengamati ada hal tersebut lah. Iya, iya, iya. Kalau beli sendiri, cara cara dari beli sendiri agar bisa menjaga gitu ya diri sendiri tuh selalu di dalam jalur yang benar gitu, jalur penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab itu caranya gimana beli? Eh, ada protokol tersendiri atau kiat tersendiri nggak beli? Selain dari guidelines itu. eh Apa ya, saya nggak ada terlalu khusus sih, tapi Hmm. yang jelas adalah integrity aja sih, maksudnya apa, ya tadi declare aja memang pakainya pakai apa. Dan Hmm. mungkin saya akan ada kesalahan dalam artian misalnya sebenarnya nggak boleh tapi saya nggak sengaja Hmm. menggunakan dalam konteks itu gitu ya. Tapi kan kalau saya secara terbuka bilang saya pakainya apa kan, eh, pasti setidaknya akan ada orang yang ngasih tahu saya kan bahwa ini nggak boleh loh gitu misalnya. Hmm. Jadi saya punya batas yang jelas gitu. Tapi kalau secara penggunaan sehari-hari sih ya, yang jelas saya itu adalah pertama pasti nggak buat data sendiri. Maksudnya tidak digunakan ya untuk menggunakan data atau membuat figur dari AI gitu ya. Maksudnya AI bisa bisa saya gunakan membantu, misalnya saya punya data data nih, saya mau plot gitu ya. AI mungkin bantu saya untuk buatin dong script untuk ngeplot data saya gitu. Tapi bukan Hmm. untuk ngeplot hal yang nggak ada gitu. Datanya nggak ada tapi dibuat gambar gitu. Nah itu nggak Hmm. boleh itu. Tapi saya punya data, saya mau ngeplot gitu, mau buat gambarnya, saya mau buat yang cantik nih, atau yang resolusinya bagus nih, atau yang standar jurnal, AI bantu dong gitu, buat buat script untuk itu gitu ya, atau perbaiki script saya nih. Script saya sangat sangat basic nih, pengen biar kualitas jurnal yang bagus, nah itu Hmm. saya rasa sih nggak masalah. Hmm. Jadi kalau untuk membantu tadi ya, kita punya data terus kita minta AI itu bantu untuk membuat figuresnya itu agar cantik itu ada resiko dia berhalusinasi nggak beli itu sejauh yang beli lihat. eh ada beberapa kali mereka berhasil berhalusinasi. Karena kalau saya sih biasanya ya, saya tidak langsung, pokoknya apapun yang dihasilkan AI, saya tidak langsung run di AI atau ya, Hmm. saya akan tetap pakai, misalnya kalau saya main di R ya, ya saya bawa ke R script saya, ya saya run sendiri. Jadi eh, kalau dihalusinasi itu biasanya error Hmm. dia pasti karena dia ngambil data yang nggak ada lah misalnya. Dia pakai library yang sebenarnya sudah outdated misalnya gitu. Itu ketahuan. Jadi saya selalu gitu tuh. Bahkan kalau misalnya AI eh, bantu misalnya perbaikin grammar saya itu saya nggak pernah tuh copy paste itu. Maksudnya copy Hmm. paste namanya cuma copy paste to paste ya. Maksudnya tetap saya akan ketik sendiri gitu loh. Meskipun sambil baca dia. Karena dalam proses mengetiknya itu saya akan bisa sambil ngebaca, sambil ngerti. Wah ini kayaknya dia buat kalimat baru deh. Ini kayaknya dia buat istilah yang nggak ada dalam bidang saya deh. Itu akan ketahuan lah gitu ya. Karena kita ketik ulang sendiri gitu. Jadi sebenarnya best practice-nya itu salah satunya adalah kalaupun kita menggunakan AI untuk minta masukan dan segala macam, pada saat kita mau menulis karya ilmiah itu harus kita benar-benar tulis sendiri ya, Bri. Jadi kita bisa melihat lagi eh, hasil tulisannya itu seperti apa, kita sambil dipikirkan juga ya kira-kira ini benar atau enggak nih gitu ya, mengada-ngada atau enggak gitu ya, Bri. Ya. Jadi jangan pernah percaya 100% ke AI, selalu periksa lagi ya, Bri. Ya. Betul. Karena Nah, hampir pasti dia akan menghayal. iya, iya. Iya, benar, benar, benar. Em, Sekarang kita kembali lagi ya, Bli, ke pembahasan terkait kasus riset palsu ini. Kalau reaksi kolega dan supervisor Bli terkait kasus ini gimana? Ada nggak pembahasannya gitu atau tanggapan gitu, atau kalau misalnya mungkin mereka tahu gitu? Ya, jadi ada berapa sih supervisor saya cerita juga tentang kejadian ini. Ya mereka cukup kaget lah, ada kejadian seperti ini ya, karena kayak apa ya, alasan untuk melakukannya itu kurang kurang bisa kita terima secara logis gitu ya, bahwa sederhana travel grant gitu ya, kayak
Ya cuman mau jalan-jalan mau pamer di medsos seperti itu kayak gimana ya bilangnya ya kayak Receh ya. receh receh banget gitu ya. Apalagi dalam konteks mereka di sini kan kayak 3.000 mungkin ya biaya hidup minimum 1 bulan itu udah kecil banget gitu loh. Jadi kayak ya kenapa harus melakukan hal itu sampai segitunya hanya untuk jalan-jalan gratis itu masuk akal gitu ya. Dan membuat riset palsu segitu banyaknya gitu kayak buat apa gitu dan itu ya sangat merugikan lah. Ya mostly dari mereka kaget lah ketika saya cerita bahwa ada kejadian seperti ini ya di Indonesia ya. Hmm. Terus kemudian beli sendiri gimana? Khawatir nggak nih dengan ada kasus ini dampak ke mahasiswa PhD atau mungkin calon mahasiswa PhD lah gitu yang ingin mencari supervisor itu kemudian akan lebih sulit gitu atau dampak dampak buruk lain apa sih yang mungkin beli khawatirkan dari kasus ini? Kalau untuk konteks sekarang sih sebenarnya tergantung respon ya. Pertama, eh, teman-teman sih nggak akan banyak terganggu ya sekarang dalam konteks mau cari PhD atau mau ikut konferensi enggak ya. Karena kan beritanya ini kan rame di Indonesia dalam konteks ya beritanya dalam berbahasa Indonesia. Jadi kalau secara global sih kurasa belum banyak ya. Mungkin beberapa leak ke teman-teman di Southeast Asia, tapi kalau secara global sih nggak banyak yang terlalu tahu lah tentang hal ini. Jadi masih internal kita sebenarnya. Jadi tenang, nggak akan terganggu. Nah, cuman akan tergantung respon nih sekarang dari kita. Kalau kita menormalkan hal ini, tentu ini maksudnya tidak ada hukuman buat pelaku, terus ya hanya berlalu gini gitu ya. Ini saya cukup yakin hal ini akan jadi biasa saja dan justru bisa berkembang lebih jauh gitu kayak banyak orang kok yang culas yang kan berpikir wah oh yang itu ternyata aman nih kita juga dan ternyata bisa kayak travel grant bisa kayak gitu ya kita lakuin juga kan oh aman-aman aja gitu. Nah, buat institusi yang nggak ada juga aman-aman aja nggak ada yang meriksa kan. Nah, justru kalau itu yang terjadi, ya itu yang bahaya sama kita gitu ya. Itu justru apa ya, titik baliknya kita lah gitu. Tapi kalau kita respon dengan baik, ya kita tegakkan aturan yang baik, kita berubah gitu ya, etika akademik secara kita budayakan di kampus-kampus kita minimal. Ya aku rasa ke depan justru ini momen yang baik untuk mutar balik situasi kita gitu ya. Bahwa kita berbenah nih sebagai satu bangsa, satu Hmm. kaum intelek gitu. Hmm. Nah, jadi Adian udah ini perihal respon kita. eh, Bagaimana kita melihat kejadian ini ya. Iya, iya. Hmm. Mm-mm. Ya sebenarnya kalau ngelihat kejadian ini dan juga kita sebagai pemantau sosial media ya saya juga masih suka ngeliatin itu di sosial media ada isu apa sih gitu ya. Dan masih ingat ya, kayak lu nggak salah tahun lalu ya itu ada sempat ramai juga kan ya beberapa universitas Indonesia masuk ke Research Integrity Risk Index itu ya yang masuk apa ke zona merah gitu ya. Hmm. Saya lupa sih universitasnya apa aja. Dan waktu itu kan sebenarnya sempat rame ya. Dan ini tapi kemudian kan ya seperti yang dibilang ya suka kemudian setelah rame sesaat gitu hilang lagi. Dan ini sebenarnya kasus ini dan juga hasil research integrity risk index itu menunjukkan kalau fenomena di Indonesia itu sistemik atau gimana ya Beli? Atau masih sebenarnya eh, ini apa karena perilaku individu aja Beli? Saya cukup yakin sini sistemik ya. Karena kayak apa ya. Yang pertama tadi ya banyak hal yang nggak dibahas di diskusi. Kemudian ada banyak pola-pola yang membuat orang terpaksa curang gitu ya. Bahkan Hmm. orang yang paling baik sekalipun gitu. Karena paling gampang misalnya, kewajiban publikasi deh. Ya. Wajib publikasi setiap semester mungkin ada standar apa gitu ya. Apalagi kalau mau jadi profesor gitu misalnya. Sedangkan pendanaan nggak ada misalnya. Eh, Dananya ada tapi sangat kompetitif gitu ya, hampir mustahil. Terus gaji juga nggak seberapa misalnya gitu ya, gaji dosen dan peneliti. Itu secara sistematis orang paling suci pun itu bisa terjebak dalam melakukan kecurangan gitu karena tertekan dalam situasi gitu ya. Mereka ditekan harus punya hasil, tapi nggak ada supportnya gitu ya. Dan akhirnya pasti jalan-jalan pintas tuh ya, entah ya udahlah publikasi di jurnal yang bodong lah gitu atau publikasi dipakai inilah apa
jurnal-jurnal berbayar yang atau bahkan dibuatkan gitu ya. Karena eh, apa itu dan akibatnya kan banyak ini ya apa joki-joki publikasi ya selain joki skripsi ya. Dan lucunya di Iya. Indonesia kalau perhatikan baik-baik, saya bahkan kemarin baru baru lihat tuh ada joki yang sangat berani promosi di sosial media kayak TikTok deh. Menawarkan jasanya gitu. Seterbuka itu loh kita dan selugu itu kita membiarkan hal ini bahwa dia literally bilang bahwa ya yang mau jurnal apa Cinta kalau Cinta dua itu harganya segini, Cinta satu segini, kalau Scopus segini kayak wow, it's crazy dan kita hal itu berani dilakukan berarti kan mereka selama ini merasa aman-aman aja ya. Hmm, Ya. iya. Jadi ini ada sistem loh yang bermasalah loh. Ini nggak cuma satu dua orang kebetulan ketahuan melakukan riset palsu ya. Karena membuat publikasi terbit tanpa karena kan dia cuma minta adalah uang ya. Kayak oke Hmm, minta 4 misalnya 1 juta gitu misalnya ya. Itu kan berarti tidak benar mau melakukan riset kan. iya, Kan goalnya cuma mau publikasi benar. kan. That means it must be riset palsu gitu. Ya kan entah dia copy jurnal berbahasa Inggris jadi bahasa Indonesia misalnya Hmm, gitu ya. Atau dia fabrikasi sekalian dari AI atau apapun lah. Ya karena dia hmm, bisa menjamin bahwa kalau kamu mau cinta bayar segini pastinya nih dalam dunia riset itu nggak bisa terjadi sebenarnya gitu. Jadi ini sistematis nih yang hmm, memaksa kita di dalam apa ya berbuat culas gitu ya. hmm. Jadi masalahnya sebenarnya cukup dalam juga sampai ya ya pelaku-pelakunya itu berani gitu ya sampai promosi di sosial media gitu secara terbuka gitu ya. Berarti kan merasa memang benar ya merasa aman. Kalau melihat masalah seperti itu kan ya saya jadi ragu juga gitu kalau yang ya kita individu-individu itu bergerak sendiri-sendiri kayaknya susah gitu ya membuat perubahan gitu ya. Harus ada perubahan secara sistem kan ya, Bri ya. Nah itu perubahan sistemnya tuh harusnya seperti apa sih dan ini harusnya dilakukan oleh siapa itu, Bri? Yang tentu paling clear bisa melihat adalah government ya dalam hal ini Kemendikbudristek dan BRIN ya. Tapi tentu eh, government pun kayaknya kalau tidak ada tekanan publik juga ogah-ogah aja sih. Nah, saya sendiri merasa ya sama seperti Firman tidak merasa punya that big power ya as person ya. Tapi minimal kita dari kejadian ini bisa mulai tidak mentabukan lagi membahas keburukan kita. Dalam artian bukan keburukan pribadi ya, bukan bukan menjelek-jelekan satu dua orang, tapi membicarakan keburukan sistem kita gitu ya. Biasakan bahwa ketika ada yang mengungkap, nanti teman-teman, saya nggak tahu Felicia, apa mungkin dosen di universitas mana gitu ya, dan kampusnya mungkin toksik gitu ya, tidak mau berbicara ya, terus mulai membiasakan nih kita yang membicarakan dan membicarakan hal itu bukan bukan sebuah kejahatan gitu. Membicarakan itu justru untuk kita kalau kita nggak pernah bicarakan kita nggak bisa perbaiki sistemnya. Karena kita merasa semuanya baik-baik saja gitu. Dan akan banyak orang yang merasa itu benar-benar saja gitu. Iya. Mungkin dari Jadi situ yang paling minimal kita bisa lakukan ya. iya ya. Jadi dari kitanya sendiri juga harus terbuka gitu ya, Bri, ya, membicarakan dan merefleksikan ya memang kalau ada masalah ya diakui gitu ya dan ya eh, tidak tidak apa namanya tidak denial gitu ya tapi ya diakui lah kalau memang ada masalah dan coba dibenahi ya. Tapi memang dari pihak pemerintah sendiri sepertinya perhatiannya masih kurang ya terkait terkait masalah ini ya. Padahal eh, ya tiap tahun ya itu pasti ada ya 2-3 kasus seperti ini ya. Kalau nggak salah dalam waktu saya lupa ya tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya kan ada juga tuh guru besar yang dicopot ya karena terkait publikasi predator kalau nggak salah ya, Ada Bintara ya, beberapa. ya. Kalau saya, karena juga kita terlanjur gimana ya, perihal gelar ya, Bang Firman ya. Saya sebel juga sebenarnya ngelihat ada beberapa postingan kayak kemarin tuh ada yang bangga banget, oh rektor mana gitu, aku lupa. Itu mendapatkan gelar doktor yang kelima kayak yes and why? And why should we Iya, like?
Why you should do 5 doctoral? You really love on science or what? Iya. Itu jadi Dan pertanyaan juga sih, ya, buat apa gitu. iya, dan kita terlalu terbiasa eh, apa ya, terlalu makan hal-hal yang berbau kosmetik sih. Ya tadi ya punya 5 gelar doktor gitu, atau yang kemarin tuh kabar eskrim ya Polri yang menyelesaikan Oh iya. doktor dalam 1 tahun tuh, kayak gitu. Dan banyak Iya. pejabat kita ya, Bahlil misalnya Iya. yang kemarin 1,8 tahun selesai S3 gitu. Dan sebenarnya bukan Bahlil aja, kalau di track lebih banyak tuh cukup banyak nama-nama yang Hmm. doktor, profesor tanpa mereka benar-benar lakukan penelitian atau pendidikan yang pengajaran yang proper gitu ya. Secara administratif memang melakukan, tetapi hanya untuk menggugurkan administratif gitu ya. Lu benar-benar mencintai riset nggak ya, atau melakukan pengajaran yang benar nggak sih. Dan itu banyak banget, pejabat kita banyak banget. Iya, luar biasa itu. Kalau dibongkar semua pasti lebih mengagetkan lagi ya. Kayaknya ya kita mungkin bisa mengantisipasi lah, ini pasti masih banyak berita-berita dan kasus lainnya mungkin yang belum terbongkar aja kan. Betul. Ya melihat melihat belum ada ketegasan juga dari pemerintah kita gitu ya. Padahal kalau dari masyarakat umum sebenarnya mendukung gitu ya untuk bisa ya mengatasi lah masalah masalah hal ini ya. Karena kan ya kita sebagai akademisi di Indonesia juga kan gerah juga sebenarnya kan melihat kultur riset yang berantakan seperti ini kan. Em, Kalau misalnya merefleksikan dari kasus ini ya, kasus Rivaldi dan kawan-kawan ini, Linara dan Mbak Dwi yang membongkar kasus ini ya dari bawah ya, apakah ini mungkin saatnya gitu ya bagi komunitas akademik di Indonesia itu punya gitu ya kok semacam apa perkumpulan atau kolaborasi gitu ya wabah independen di kalangan PhD untuk bisa kemudian kita ya mengawasi lah gitu eh, masalah integritas riset di di kalangan akademisi di Indonesia karena em, kalau menurut Bli gimana? Apakah memang diperlukan itu ada wadah seperti itu? Em, ya dan tidak ya, karena ini juga masih diskusi ya, eh, dan saya cukup happy jadi karena beberapa waktu ini sering rame ini, jadi banyak diskusi ya, dan akhirnya banyak terungkap hal. Jadi banyak juga yang berpendapat bahwa ya di Indonesia ini sudah justru terlalu banyak sistem aturan dan yang tidak jelas itu, justru menambah apa aturan atau organisasi atau apapun itu justru memperumit lah gitu ya. Ya, mungkin teman-teman yang dosen merasakan selalu lah bahwa urusan di kampus itu urusan non akademiknya jauh lebih banyak daripada urusan akademiknya ya. Jadi Hmm. justru butuh penyederhanaan nih satu ya, eh, terus pengaturan yang tegas, terus yang eh, ketiga sebenarnya kita perlu eh, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sih menurutku ya. Karena ya tekanannya sekarang tuh udah kayak amburadul banget, tapi pendanaan terhadap dunia pendidikan in general tuh sangat inilah apa ya, nggak ada isinya gitu ya. Dan karena kita lihat juga ya dalam beberapa tahun ini kan pemerintahan Prabowo hari ini itu sangat eh, apa ya, saya nggak tahu teman-teman bagaimana pendapat tentang MBG dan lain-lain ya. Cuman yang bisa saya lihat nyata-nyata bahwa nyata pemerintah punya kemampuan untuk mengalokasikan dana kalau mereka mau. Hmm. Melihat besar dana MBG itu menunjukkan bahwa kalau memang pemerintahnya mau, they can do anything. Nah, jadi ketika hari ini kita bilang gaji guru kecil, gaji dosen kecil, dana riset kecil, that's simply the government has no interest on that gitu. Jadi Hmm. bukan tidak adanya kemampuan, ya ya memang APBN kita dibanding APBN negara lain memang lebih kecil gitu ya. Tapi kalau mau mengkonsentrasikan energi dan keyakinan untuk sesuatu hal yang diyakini, ternyata bisa Hmm. gitu. MBG yang sangat menurut saya pribadi ya, itu absurd banget ya. Maksudnya goalnya benar bahwa saya setuju untuk gizi anak-anak perlu dibantu. Tapi how they implemented itu sangat absurd menurut saya sampai sampai hari ini ya. Hmm. Itu mereka bisa.
mengalokasikan dana yang segila itu untuk hal yang secara implementasi sangat absurd gitu. Berarti Iya. sebenarnya kan mereka juga bisa, kalau mereka ada keinginan ya mereka bisa juga mengalokasikan dana yang gila untuk hal yang lebih jelas nyata. Hmm. Guru yang bergaji kecil, teman-teman dosen yang bergaji kecil, dan riset yang kecil, that's us. Hal yang saya rasa nggak ada, kalau kalau dana diarahkan ke sana kecil sih ada yang kan protes bahwa oh ini dana sia-sia. Kalau iya kan, kalau MBG mungkin masih ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang enggak, oke. Iya. Tapi saya cukup yakin kalau dikasih adalah gaji guru, apalagi guru di pedalaman 3T atau ya gitu itu, aku yakin Hmm. kayaknya nggak ada yang akan kontra deh terhadap itu ya. Meskipun dia nggak dapat langsung gitu, saya bukan guru gitu, nggak dapat langsung, kayaknya nggak akan ada deh yang mengkontra bahwa "Eh, jangan itu sia-sia", nggak ada deh yang Hmm. akan bilang seperti itu gitu. Iya, iya. Iya, memang kalau ya lagi-lagi ini menjadi PR dari pemerintah ya, dengan tidak adanya perhatian dan juga kemauan yang kuat ya untuk bisa mendukung isu yang penting ini sebenarnya, tapi ya apa, kurang diperhatikan oleh pemerintah sampai sampai sekarang, padahal sudah lama sekali ya beli kan, isu tentang kesejahteraan pendidik, kemudian juga apa, integritas riset ini kan sebenarnya bukan hal baru ya, sebenarnya sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi ya dibiarkan terus saja gitu ya sama sama pemerintah ya. Betul. Nah, di situ em, ya jadi miris juga gitu ya beli ya, kalau lihat keadaan seperti ini kan, ya kita sebagai individu kan kemampuannya juga terbatas gitu ya, tapi pihak yang berwenangnya juga kurang perhatian. Nah, itu kalau menurut bisnis sebenarnya apa sih gitu kita yang bisa kita lakukan gitu? Em, ya yang pertama bisa kita lakukan adalah tetap berisik sih dan berserikat sih ya. Ya, Hmm. saya lihat fenomena yang cukup menarik dalam kurun waktu kurang lebih ya berapa tahun lah, 3-4 tahun ke belakang ya. Eh, saya lihat di teman-teman Indonesia sudah mulai menyadari bahwa kita nggak bisa fight one by one. Eh, kita harus berserikat ya. Saya lihat yang dosen teman-teman setidaknya saya lihat ada yang lumayan, ada SPK, ada Adaksi, aduh saya lupa gitu ya. Ada berapa lagi lah yang saya lihat di Indonesia yang mereka cukup ya intinya mereka berkumpul dan menyampaikan perubahan itu gitu ya. Dan itu menurut saya cara yang paling benar. Kita harus ini ya eh, apa berserikat, berkumpul gitu ya. Karena ya tadi Firman bilang berkali-kali bahwa secara individu kita nggak akan didengar juga ya. Unless nanti one day jadi jabat, itu pun pejabat pasti akan punya batas-batas ikutin bos kan. Buktinya ya sekarang Prof. Brian se- sangat kece banget sebagai menteri ya, sebagai dosen, sebagai menteri menurut saya, tapi pasti nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau Pak Prabowo nggak setuju gitu. Kalau Pak Prabowo bilangnya ada dana untuk MBG ya, dia nggak bisa ngasih dana untuk jadi dosen pastinya kan gitu. But anyway, tapi kalau rakyatnya berkumpul jadi satu, ngumpul dan bilang bahwa kita maunya ini dana ini untuk gaji guru dan dosen nih gitu misalnya, bilangnya ya lain cerita tuh gitu. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan ya berserikat dan terus berisik ya, dalam Hmm. hal artian ya memang pasti ada resikonya berisik. Saya juga berkali-kali kena tegur lah karena Hmm. sering berisik gitu ya. Dan saya ngerti kalau maksudnya kalau ada lembaga yang terkait dengan saya itu menegur saya itu saya ngerti karena mereka juga dalam situasi yang ditekan lah gitu ya. Mereka part of pemerintah misalnya, mereka harus menjaga nama baik segala macam, itu saya paham. Saya dimarahin, ditegur itu saya mengerti mereka, posisi mereka gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa merubah positioning saya gitu ya. Bahwa yang harus diperjuangkan juga harus dibicarakan, disampaikan. Dan ya bertahun-tahun terbukti bicara baik-baik ya dalam versi Hmm. orang lama ya, baik-baik itu kan harus kita Iya, kulunur gitu-gitu, itu kan ternyata selama sekian tahun kan tidak menghasilkan apa-apa ya. Ya, iya, iya, paling jauh hanya menguntungkan pribadi paling, tapi iya. secara sistematik tidak berubah ya. Ya mungkin memang caranya harus tidak baik, ngomongnya tidak baik-baik gitu ya. Bukan saya benci, saya Hmm. tidak benci Prabowo, saya nggak kenal Prabowo kok. Hmm. Cuman yang saya kritisi ya kebijakannya, pilihan-pilihannya terhadap kebijakan tersebut. Ya. Tapi secara pribadi saya nggak punya masalah tuh mau Hmm. Prabowo, mau Teddy, mau siapa. Hmm. Saya nggak kenal gitu. Tapi secara kebijakan pakai uang negara, pakai uang dari pajak kita ya
ya kita layak bersuara gitu. Iya. Tadi menarik sekali, Bli. Tadi ada poin yang Bli sampaikan tadi kan, eh, karena bersuara gitu, menyuarakan mungkin isu-isu yang membuat gerah gitu ya di media sosial. Nah itu kemudian ditegur itu, Bli. Nah itu apakah teguran ini itu berkaitan dengan isu riset integrity ini atau terkait isu lain, Bli? Isu lain, Isu ya, lain. ya. Jadi karena Kalau kalau dari isu riset integrity ini dari apa, dari orang-orang di Indonesia itu seperti apa, Be? Responnya ada yang menegur nggak atau semuanya alhamdulillah baik-baik aja gitu? eh, ada tapi kayaknya nggak dalam tidak langsung ya. Karena Hmm. saya eh, apa bertemu dengan beberapa pihak tuh ada yang kayak ya kenapa sih diviralin itu kenapa nggak Hmm. ngomong baik-baik gitu kalau Hmm. emang niatnya untuk melakukan perubahan kenapa tidak apa sampaikan aja ke pelaku gitu. Hmm. eh which is true, saya setuju banget. Memviralkan itu bukan hal yang baik. Saya bukan aja doxing bukan hal yang baik. Eh, tapi masalahnya hari ini saya tidak melihat ada opsi yang lebih baik daripada itu gitu. Mekanismenya nggak ada. Eh, misalnya, anggap saya putusannya adalah tidak memviralkan kejadian itu gitu ya. Karena saya pilih jalan baik-baik nih. Saya cari tahu siapa itu Hmm. Prihantini, siapa itu Rivaldi gitu. Terus saya cari kontaknya nih sebisa mungkin. Terus saya kontak, Rivaldi, jangan dong lakuin gini, nggak bagus nih, jangan kita lakuin lagi gitu ya. Hmm. Oke, bilanglah saya berhasil ngomong gitu ya. Hmm. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, pertama, bagaimana saya mengawasi Rivaldi? Saya Hmm. nggak tahu dia kemana aja kan. Iya. Dan setiap hari saya pantengin medsosnya. Dan nggak Hmm. semua hal di-upload di medsos kan. Gimana cara saya mengawasi dia? Apakah saya seluang itu untuk mengawasi dia tiap hari? Itu satu. Terus yang kedua, ya pelaku mungkin tidak hanya Rivaldi. Minimal dalam Hmm. grupnya ada Prihantini misalnya. Apa Iya. sih duanya? Di luar itu nyata mungkin ada jalan lain. Lewat mana saya bisa melakukan, ya kalau saya sering banget di ya kejadian ini ya, saya selalu diingat, oh harusnya tabayun, tabayun. Iya, saya pengen kok kalau bisa tabayun juga gitu. Ngomong baik-baik. Cuman I don't have that capability gitu ya untuk melakukan perubahan sistem ini gitu ya untuk ngawasin semua orang biar memastikan nggak Hmm. ada yang berkonvensi secara asal-asalan gitu. Jadi ya that's correct that melakukan viralitas seperti ini bukan hal yang baik, tapi selama sistemnya masih seperti ini, maybe that's the only option that we have gitu. Jadi sebaiknya untuk selama memang belum ada perubahan yang signifikan gitu ya di sistemnya, perbaikan di sistemnya, apakah menurut Beli sebaiknya memang kita konsisten aja gitu ya, setiap ada kasus atau potensi kasus terkait dengan riset integrity ini dan juga riset secara keseluruhan di Indonesia itu, ya kita coba kawal dengan menyuarakan gitu ya di sosial media. Kalau Beli sendiri, menurut Beli gimana? Ya kita harus hati-hati sih emang pilih-pilih ya karena di sosial media masalahnya adalah eh, cukup sulit memvalidasi kebenaran ya. Hmm. Pertama, saya setuju, kita harus tetap bersuara ya. Entah itu viral atau tidak, itu lain cerita Hmm. lah. Tapi sisi lain kita juga harus sangat hati-hati ya. Yang kejadian ini salah satu contoh yang saya pelan-pelan banget nih. Karena saya sebenarnya lagi fase memang tidak pengen main Hmm. sosmed nih. Karena saya lagi lagi ngejar lulus, lagi ngejar tesis gitu. Jadi sebenarnya saya sedang berkomitmen berapa bulan nih sampai saya lulus itu saya nggak mau ngepost apapun gitu. Cuman karena kejadian ini aja nih, Hmm. paksa ada. Tapi saya hati-hati, saya pilih-pilih karena saya kenal duit baik, saya eh, perhatikan bukti segala macam memang tervalidasi, baru saya berani ngeluarin gitu ya. Nah, tapi saya rasa sih kalau teman-teman yang akademia in general ya, saya rasa sih pasti juga akan sangat hati-hati lah dalam mengangkat suatu hal gitu. Jadi menurut saya sih teman-teman yang selama merasa sudah melakukan verifikasi dengan baik, sampaikanlah kebenaran eh, sepahit apapun kebenaran itu gitu ya. Iya, setuju, setuju, Beli. Ini ada catatan dari tim B, eh, dari tim Kelurahan BIB ya. Di catatan ini sekarang di thread itu muncul beberapa akun yang terus konsisten menyuarakan dan mengawal kasus ini.
menurut Binara, apakah dengan mendukung atau bergerak bersama akun-akun anonim ini bisa jadi cara atau modal awal untuk mendesak perubahan atau tidak, Bli? Menurut saya sih sangat tidak efektif ya jauh ini Hmm. ya. Eh, ya saya mengerti semangatnya dan kekesalannya ya. Tapi eh, menggunakan sistem, saya mengerti juga kenapa mereka pakai anonim dalam konteks pasti masalah keamanan pribadi ya, Hmm. segala macam. Tapi dengan sistem anonim ini justru tidak akan bawa kemana-mana. Pertama, informasinya jadi sangat amburadul ya. Mungkin yang disampaikan banyak benar, tapi banyak banyak juga yang tidak terverifikasi. Saya cukup yakin. Jadi kayaknya apapun yang ada di plus 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 gitu ya, justru akan menghasilkan banyak noise gitu. Terus yang kedua, ini tidak akan bisa mendesak ke arah perubahan apapun gitu ya. Karena ya anggaplah lo posisikan teman-teman posisi jadi pemerintah lah bilang, jadi Hmm. Pak Menteri misalnya, jadi Pak Prof. Brian gitu. Apakah tertarik untuk membaca lengkap eh, kemarin-kemarin akun anonim yang mereka nggak jelas siapa, terverifikasi segala macam. Dan apakah itu jadikan basis untuk melakukan perubahan kebijakan? Saya rasa enggak sih gitu ya. Dan karena anonim kita juga jadi sangat apa ya, trustnya tuh minim lah. Keamanannya memang tentu tinggi bagi pemilik akun ya. Tapi kita juga jadi bingung meresponnya gitu bahwa ini verified tidak segala macam gitu. Ya jadi hanya tempat pelimpahan emosi aja gitu Hmm. ya bagi yang punya akun, dan juga beberapa orang masih merasa sebel gitu. Dan dia, Hmm. ya saya cukup yakin masih nggak akan bisa tahan lama karena isunya sendiri emang sudah turun gitu. Eh, saya ngikutin di thread kurang-kurang ini, saya apresiasi niatnya ya, tapi nunggu dilakukan hal yang lebih konkret dalam hal pertama ya, kalau punya akses ke pemangku kebijakan ya tekanlah Hmm. langsung ke pemangku kebijakan ketimbang melempar peluru sembarangan seperti ini gitu ya. Hmm. Hmm. Kedua ya, kalau mau yang lebih tegas ya bisa lewat jalur hukum tentunya ya, teman-teman yang dicatut namanya atau dicatut lembaganya itu bisa lewat jalur hukum. Kurasa itu dalam konteks timeline yang sekarang itu akan lebih powerful lah ya, Hmm. karena kalau dalam konteks apa ya, tekanan sosialnya Hmm. tidak akan ada banyak. Saya perhatikan ya, ya tetap akan banyak like kok, berapa ratus, tapi nggak akan di level tekanan sosial yang sampai viral gimana gitu. Jadi kecuali ada hal yang lebih bombastis lagi, tiba-tiba temuan terbaru ya. Tapi kalau lihat kan Hmm. berusaha dibombastiskan, tapi ya masyarakat in general udah nggak nangkap lagi what that, oh gitu. Jadi kayak nggak kena Hmm. kemana-mana gitu loh sayangnya. Jadi Hmm. pemerintah Hmm. juga nggak tertarik. Ya paling jadinya cuma hanya tempat melimpahkan teman-teman yang masih emosi aja. Iya. Hmm. Ada satu hal yang menarik di pikiran saya, Beli. Mm, Saya kan em, menjadi akademisi itu ya bisa terbilang nggak terlalu baru tapi nggak terlalu lama juga ya. Masih di bawah 5 tahun lah jadi akademisi. Sebelumnya kan praktisi. Nah, memang pengalaman saya waktu jadi mulai jadi akademisi itu pada saat itu tidak banyak tuh yang diajarkan terkait dengan riset integrity ya waktu waktu masuk ke dunia akademisi pada saat itu. Nah, mungkin eh, banyak juga ya pengalaman di di kawan-kawan sendiri. eh, Mungkin Mas Li juga bisa Belinara juga bisa menceritakan pengalamannya waktu itu gimana belajar tentang riset integrity ini. Karena kalau saya lihat salah satu mungkin eh, titik lemah kita tuh pada saat kita tuh baru mau masuk sebagai akademisi itu tidak diberikan informasi yang baik gitu di apa di universitas di Indonesia ya, gimana kiat-kiatnya, gimana itunya agar tetap berada di jalan yang benar itu. Kalau Belinara sendiri gimana ceritanya waktu itu? Apakah sempat diberikan pelatihan atau informasi pada saat menjadi eh, dosen di Udayana ya waktu itu ya? ya, saya sih nggak pernah merasa ya, bahkan saya merasa cukup dilempar di alam rimba gitu ya. Hmm. Jangankan eh, riset integrity lah penggunaan AI ya, bahkan Hmm. urusan bagaimana pakai apps gitu ya yang untuk eh, kebutuhan saya sehari-hari, melaporkan BKD misalnya gitu Hmm. ya atau apa, itu literally ya udah belajar sendiri aja.
Hmm. urusan ketika mau sekolah misalnya urusan surat menyurat tuh harus nyari sendiri ke divisinya mana segala macam. Jadi kayak minim lah ya support perihal itu kecil sekali menurut saya. Hmm. Jadi apalagi urusan urusan integrity. Kalau saya sendiri sih cukup beruntung karena kalau at least di fakultas saya itu senior-senior saya uh, riset integrity-nya bagus ya dan banyak urusan luar gitu ya. Jadi meskipun tidak secara langsung dilatih itu saya punya panutan lah ya. Ya, jadi nggak kebetul ini luck sih kalau saya mikir dalam konteks Indonesia ya. Karena ya kebetulan aja saya punya senior itu profesor, tapi dia nggak pernah tuh minta bahwa namanya harus dimasukin lah, harus ikut-ikutan nempel segala macam nggak gitu. Tapi saya tahu di luar fakultas saya itu banyak seperti itu gitu. Itu kenapa saya rasa ini cuma keberuntungan ya. Jadi eh, ya tadi kalau nggak sistematis ya ini jadi cuma nasib-nasiban aja. Mungkin satu Hmm. dua kelompok ada yang terpapar riset integrity yang baik, tapi ya most of them is not gitu. Iya, iya saya jadi kepikiran gitu beli ya. Soalnya kan karena nggak ada apa ya pelatihan, nggak ada pemberian informasi yang baik gitu ya, untuk akademisi yang baru gitu, yang early career gitu ya, dibimbing seperti apa sih praktek-prakteknya yang harus dilakukan. Terus saya jadi mikir resiko jadi seorang akademisi baru di Indonesia itu ter, ter apa terjerumus dalam praktek yang nggak baik ini sebenarnya tinggi tinggi juga ya, karena kan dilepas begitu aja terus melihat praktiknya banyak yang publikasi mungkin di jurnal bodong gitu, tapi karena ngelihat yang lain melakukan hal itu mungkin dia merasa baik, benar-benar itu hal yang wajar gitu ya beli ya. Jadinya Betul. saya berpikir sebenarnya kalau sebagai early career research tuh eh, dan konteksnya kita berkarir di Indonesia, apa sih beli yang harus kita lakukan gitu agar bisa ya membentengi dan juga um, memperkaya pengetahuan diri kita agar terhindar gitu dari praktik-praktik itu. Kalau buat teman-teman yang ada di sini minimal ya, atau yang sudah pernah merasakan di luar sih, saya cukup yakin ya, sudah terpapar ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan lebih sistematisnya ya. Pertama tadi, Firman berkali-kali nyebut kata early career gitu ya, which is true gitu ya. Di saya itu karena budaya sangat UK banget tuh. Kita diperlakukan khusus, dianggap sebagai orang yang baru mulai, yang suka disiapkan hal-hal yang khusus untuk orang-orang yang baru mulai. Nah, kalau di Indonesia kan kita enggak ya. Kita sudah dianggap kayak baru masuk udah kayak expert aja gitu. Terus udah jadi tiba-tiba jadi kaprodi lah, jadi setprodi lah, kepala lab lah gitu. Yang pada dasarnya sebenarnya ya karena nggak ada yang mengambil kerjaannya aja gitu. Dilemparlah kita gitu. Jadi eh, secara sistematis nih kita nggak pernah benar disiapkan gitu ya. Terus juga masalah doktor S3 ya. Kalau di sini ya saya lihat ya orang S3 itu ya baru mau mulai riset gitu. Baru punya SIM nih gitu. Tapi kalau di Indonesia orang udah S3 tuh udah kayak dewa gitu kan. Udah kayak wah ini ahlinya ahli nih bidang ini gitu. Kayak wow banget tuh apalagi udah profesor udah kayak ah, ini gitu. Kalau di sini bahkan yang sudah profesor tuh masih merasa saya baru belajar gitu. Gitu. Tidak memposisikan diri lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah ini kayaknya ada lack of culture nih ya yang nggak matching nih di Indonesia dengan budaya akademik gitu ya yang masih sangat hierarkis gitu. Iya, iya, iya. Sebagai penutup, apa sih pesan dari Belinara yang mungkin ingin disampaikan kepada para pendengar podcast ini, khususnya untuk rekan-rekan sama mahasiswa PhD yang mungkin juga sedang sibuk-sibuknya menulis tesisnya, atau mungkin atau tergoda juga untuk menggunakan AI dengan ya cara instan gitu ya. Apa yang Ya, ingin disampaikan? pertama buat teman-teman tentu jangan khawatir ya kejadian seperti ini ya tentu nggak akan langsung banyak dampak dalam konteks adalah apakah kekurangan opportunity conference misalnya atau travel grant lain nggak sih. Teman-teman rasa peluangnya masih besar sama besarnya lah. Tapi jangan lewatkan momentum ini untuk kita nggak berbenah gitu. Cuman kayak jadi angin lalu aja gitu kayak oke kita ada masalah ini terus lupa lagi gitu. Justru ini momentum paling baik kita untuk berbenah bilang oke kita punya masalah A B C D
apa yang bisa kita lakukan setelahnya gitu. Dan teman-teman yang ya untuk AI saya rasa sih tidak terhindarkan lah. Semua orang pasti akan pakai teknologi yang semakin lama semakin canggih. Tapi teman-teman jangan lupa AI itu tidak bisa menggantikan kita. Ya, dalam konteks adalah ya kalau teman-teman kasihnya sampah ke AI, AI hanya menghasilkan sampah. Ya dia udah deh manusia lah yang menentukan karena taste ya, ada culture, ada apa jiwa soul itu ada di manusia. AI itu hanya tools gitu ya. Jangan sampai AI lah yang utama karena saat itu misalnya kita mendewakan AI gitu ya, itulah kita kehilangan diri kita sebagai manusia gitu. Jadi dan pakai AI ya sekali lagi that's boleh. Hmm. Tapi pastikan kalian boleh salah dalam menggunakannya, tapi kalian harus tetap jujur ya. Jadi Hmm. sampaikan apa adanya. Ya. Jadi apa yang terpenting eh, menggunakan AI tapi harus tahu ya digunakannya untuk apa dan juga menggunakannya harus dengan bertanggung jawab ya beli ya. Jadi itu pesannya ya beli ya. Siap. Ya. Betul. eh, oke, terima kasih beli untuk ngobrol-ngobrol santainya di tema riset integrity kita kali ini. Em, dan mohon maaf ya beli kalau ada yang kurang berkenan dan apa mungkin kita eh, kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang ya beli tentang mungkin Siap. isu-isu lain atau misalnya nanti ada skandal lagi dan saya sih nggak heran ya kalau ada skandal lagi ya kayaknya jadi WNI itu tiap hari tuh ada aja ceritanya ya. Ada kejutannya ya, dar 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 ya. Nggak ada berhentinya gitu, nggak ada istirahatnya sebenarnya. Setuju, setuju. Oke, terima Iya, kasih banyak Firman ya. iya. Sudah Mungkin diajak ngobrol. ini beli nanti kalau ada saran-saran masukan gitu terkait acara podcast ini atau apa untuk kawan-kawan yang lain nanti bisa disampaikan ya beli ya. Siap, siap, Terima kasih siap. banyak banget nih untuk apa waktunya 1,5 jam ya hampir 1,5 jam kita bicara tentang isu ini. Di tengah-tengah kesibukannya ini menuntaskan eh, tesisnya ya. Siap, Eh, betul. ya semoga lancar semuanya beli. Terima kasih sekali lagi dan em, ya semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol ya beli ya. Siap, 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 siap buat teman-teman semua. Salam. Terima kasih sudah diundang ya, Firman, Terima kasih beli. Kak Isna, dan lain-lain. Sampai jumpa.